kacang panjang. Yuk kita bahas apa aja manfaat di dalamnya. Simak terus videonya. Iya, Mama mau nanya. Katanya kalau makan kacang panjang ini bisa ngakibatin penyakit asam urat. Terus juga kalau ada yang punya penderita asam urat, ketika makan kacang panjang ini bisa kambuh lagi. Wah, itu gimana ya, mitos atau fakta nih menurut Ayah nih? Ini kayak apa ya? Oh, kayak ulah. Guys, kita pindah aja dulu di sini. Ya, oke. Coba tengok. Ya, memang cukup banyak di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa makan kacang panjang ini bisa menyebabkan asam urat, atau bagi orang yang sudah punya penyakit asam urat itu bisa kambuh gara-gara Bisa makan kambuh kacang. lagi. Tapi bukti ilmiah menyatakan bahwa ini tidak menyebabkan asam urat. Ya, malah ini sebenarnya bagus ya untuk tubuh. Asalkan kuncinya satu, yaitu dikonsumsinya itu dengan porsi yang ideal, nggak berlebihan. Jadi sesuai dengan takarannya. Nah, memang cukup banyak ini mitosnya ya. Nah, jadi cukup banyak ya mitos yang beredar di kalangan masyarakat mengenai tentang kacang panjang ini bisa menyebabkan asam urat. Tapi faktanya enggak. Jadi berdasarkan kandungannya, bukti ilmiahnya tidak menyebabkan asam urat. Oh, jadi kalau rumor di luar tuh kalau makan kacang panjang bisa asam urat, atau penderita asam urat itu kalau makan kacang panjang ini bisa kambuh lagi, berarti itu Ya, mitos. mitos. Oh, Sebetulnya mitos enggak apa-apa teman-teman. aja. Ya, karena memang di dalamnya kacang panjang ini cukup banyak vitamin ya. Ada asam folat, juga ada kalsium, ada zinc, dan beberapa kandungan yang lain. Nah, itu sebenarnya bagus lah untuk tubuh. Cuman memang untuk beberapa penyakit tertentu ini perlu diawasi. Ini perlu hati-hati. Tapi kuncinya ya tetap sama. Porsinya juga tidak boleh terlalu banyak. Tidak boleh berlebihan ya. Dan ini juga bagus ya untuk ibu hamil. Ini bagus. Wah, kacang panjang ini. Iya, karena mengandung asam folat tadi. Nah, satu hal yang menjadi pertanyaan besar sebenarnya, kacang panjang ini kalau dipotong menjadi kecil kayak gini, Ya, namanya jadi apa? kacang pendek. Kacang udah terpotong. Kacang apa? Iya, tetap aja Ya tetap kacang aja panjang. kacang panjang ya, kan karena ya Allah, Padahal gimana ya. guys? Aja tinggal segini. Gimana coba? Enggak logis ya. Segini dibilangnya panjang. Iya, padahal ini kacangnya aja yang panjang. Ketika dimasak ya pasti dipotong-potong Ya, guys. betul. Nah, ini memang faktanya sih, kacang panjang ini memang kolonnya ini rata-rata panjangnya segini, sekitar 50 atau 60 cm mungkin. Tapi itu juga ada yang panjangnya juga sampai 90 cm, jadi panjang banget. Ini bunganya juga bagus. Nah, ini faktanya juga ini bagus ya, dikonsumsi mentah mungkin. Karena ketika dia masih muda itu masih bagus ya untuk dikonsumsi mentah. Selain ini juga daunnya yang masih muda itu juga bagus. Nah, makanya kemudian secara umum kacang panjang ini kemudian jenis makanannya itu dibagi menjadi dua, yang bisa disayur kayak gitu, atau ditumis ya, atau ini dimakan agak mentah dalam bentuk Lalapan itu. lalapan. Makanya kalau kalian beli lalapan pasti ada sih kacang panjang ini guys ya. Ya, Kacang terus panjang muda. kemudian juga ini bagusnya lagi ini memang kecuali untuk orang yang punya penyakit hipertensi ini juga nggak masalah. Baik, yang bermasalah itu untuk orang yang punya penyakit ginjal. Nah, itu yang perlu porsinya itu Dikurangi ya. ya disesuaikan gitu. Nah, cukup banyak faktanya tentang Kacang panjang. panjang. Ya, faktanya juga, jadi kacang panjang ini juga katanya itu juga bisa terhadap orang yang punya penyakit diabetes. Gula Ada yang darah mengatakan ya. betul gula darah. Ini ada yang mengatakan ini bisa menyebabkan gula darah, sebagian orang mengatakan gitu. Tapi juga sebagian malah mengatakan bahwa ini bisa menurunkan diabetes. Nah, ya, dua-duanya itu tidak terbukti secara ilmiah. Ya, tidak ada pengaruhnya selama ini secara hasil riset tidak menyatakan bahwa ini bisa menyebabkan diabetes. Termasuk juga untuk orang yang punya penyakit hipertensi. Ya.
Jadi memang kalau mengkonsumsi ini bagus, tapi ya itulah dengan takaran yang cukup. Nah, terus yang sering salah di kita, khususnya untuk yang mengkonsumsi ini dalam bentuk matang, itu biasanya cara memasak. Harusnya ya betul, cara memasak yang benar itu jangan sampai terlalu lama dipanasi dengan suhu yang mungkin sudah cukup membuat air mendidih dalam hitungan lebih dari 5 menit. Karena kalau sudah seperti itu, maka nanti kandungan nutrisinya termasuk vitamin C di sini itu juga hilang. Maka manfaat nutrisi yang ada di sini itu jadi menjadi ya nggak berguna lah, nggak terserap oleh tubuh. Karena kandungan nutrisi vitamin C-nya tadi itu sudah larut di air, dan itu bukan tujuan utamanya ya. Jadi harusnya vitamin C yang tadi itu yang bisa berguna ya untuk tubuh lah. Dan beberapa jenis yang lain tadi itu memang dikonsumsi langsung dari sini. Jadi cara memasak yang benar itu harusnya memang ini dipotong-potong kayak gini, kemudian bahan-bahan lain untuk bumbu dan seterusnya sudah siap, sudah mendidih, kemudian ini masukkan. Tapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Ketika mendidih, air mendidih baru dimasukkan si Betul. kacang panjang ini, dan itu tidak harus lama ya. Tidak harus lama. Jadi ini di airnya dididihkan dulu, baru ini dimasukkan. Bukan ini dimasukkan, nyalakan kompor, tunggu sampai 10 menit, sampai kelepek-kelepek biasanya airnya, baru kemudian ditiriskan. Nah, enggak begitu. Karena kalau seperti itu, maka nanti kemudian itu tadi bahan-bahan baik yang ada di dalam ini kemudian akan menjadi berkurang. Masak sayur kelor itu ya, atau Ya, sayur betul. yang lain. Jadi kalau udah gemula atau mendidih si airnya itu baru dimasukkan, dan itu langsung dimatikan kompornya. Iya. Jadi biar nggak terlalu lama Iya, nggak di terlalu lama. air mendidih. Karena nanti proses matangnya itu juga nanti sembari nunggu air yang sudah mendidih tadi itu menjadi mendingin. Nah, di situ dia sambil nanti cara memasaknya. Di balik bentuknya yang sederhana ini sebenarnya kacang panjang ini cukup banyak manfaatnya. Itulah kebaikan dari Tuhan, dari Allah, memberikan sayuran ini yang sebenarnya adalah bahan yang baik untuk tubuh kita. Nah, yang tidak terpikir bahwa ternyata kacang panjang ini juga bisa menjadi semacam anti aging ya, yang itu murah meriah dan alami pastinya. Ya, apa manfaatnya? Tentunya berkaitan dengan kulit. Jadi ini secara tidak langsung nanti akan menstimulasi membuat kulit itu menjadi lebih kenyal dalam konsumsi ini. Oh, Jadi ini bagus untuk ya kulit lah, kesehatan. ya, untuk mengurangi potensi berkerut. Nah, tapi itu tadi cara memasaknya harus benar. Kalau cara masaknya tidak bagus ya tentu zat-zat yang tadi yang harusnya nyampe ke tubuh kita itu menjadi hilang. Selain itu juga ada manfaat lain seperti mengontrol gula darah, kemudian menjaga kesehatan jantung, dan ini bagus ya untuk ibu hamil. Jadi Karena tinggi asam folat. ya karena dia asam folat tadi, jadi bagus untuk fisiknya bayi ya, dan seterusnya. Itu cukup banyak lah manfaatnya. Ya memang pastinya mitos yang tadi yang mengatakan bahwa ini berbahaya untuk orang yang punya penyakit Asam urat. asam urat ya tidak bisa dibenarkan begitu saja, Ini bisa dikatakan mitos ya. ya bisa dibenarkan. Jadi buat teman-teman semuanya yang punya penyakit asam urat atau takut mengkonsumsi si kacang panjang ini, takut asam urat, nggak usah terlalu berlebihan gitu ya. Jadi itu mitos. Jadi banyak sekali kandungan vitamin yang banyak di dalam kacang panjang ini ya Bun. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa jika bermanfaat tekan tombol like dan bagikan sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton. Semoga aku dan kalian sehat selalu. Jangan lupa selalu tersenyum di setiap keadaan, dan jangan lupa selalu bersyukur.